Hai, kembali lagi di channel YouTube Tubi Indonesia. Dan di video kali ini gue bakal ngebahas tentang materi yang berjudul Menguak Rahasia Strategi Dahsyat, Perbedaan SMA dan EMA di Binomo ya teman-teman. Jadi buat yang nggak tahu, SMA itu kepanjangannya adalah Simple Moving Average, sedangkan EMA itu kepanjangannya adalah Exponential Moving Average, seperti itu. Nah, jadi gue mau ngejelasin dulu nih dari awal, sebenarnya apa sih itu moving average, atau yang juga dalam bahasa Indonesia dikenal dengan rata-rata pergerakan. Kita bahas dari pengertian. Pengertian moving average atau rata-rata pergerakan merupakan metode untuk memprediksi harga gerak pasar yang dilakukan dengan cara menghitung rata-rata suatu nilai runtut waktu dan kemudian digunakan untuk memperkirakan nilai pada periode selanjutnya. Dengan kata lain, moving average atau rata-rata pergerakan diperoleh melalui penjumlahan dan pencarian nilai rata-rata dari sejumlah periode tertentu, kemudian menghilangkan nilai terlamanya dan menambah nilai terbaru. Buat yang nggak paham, secara sederhana, moving average itu adalah sebuah indikator di platform trading yang berfungsi untuk melihat harga pada masa lampau, sehingga dasar dari data harga di masa lampau digunakan untuk memprediksi harga di masa depan, seperti itu. Nah, jadi buat yang gak suka matematika, gue bikin simpel aja. Rumus rata-rata pergerakan itu adalah sebagai berikut. Rumus dari rata-rata pergerakan adalah penjumlahan dari data periode yang dibagi dengan jumlah periode rata-rata bergerak. Ya, gue tahu lo gak suka untuk hitung-hitungan, tapi bersyukurlah karena Binomo telah memberikan lo perhitungan otomatis pada sistem mereka mengenai rumus ini. Dan lo gak usah ngafalin, lo cuman perlu tahu aja gitu tentang adanya rumus dari rata-rata pergerakan. Oke, let's see di sebelah. Jadi ibaratnya tuh kayak misalkan ada beberapa candle nih. Ini candle merah, terus ada candle hijau, terus ada candle hijau, dan candle hijau. Nah, jadi nanti candle-candle ini kan sebenarnya adalah informasi harga atau sebuah data. Nah, data-data inilah yang nanti akan dimasukkan satu persatu ke dalam rumus, dan ini sudah dihitung secara otomatis oleh platform tradingnya gitu ya. Jadi ini data 1 masuk, terus data 2, terus data 3, data 4, data 5. Nanti jumlah candle-candle ini jumlah harga penutupan. Jadi harga penutupan itu kan ada angkanya. Nah, nanti dari angka harga penutupan pada misalkan kalau periode 5 berarti 5 periode sebelumnya nanti dibagi 5, seperti itu teman-teman cara perhitungan. Jadi ya sesimpel itu sih sebenarnya. Cuman kalian udah nggak perlu ngitung karena di platform trading biasa sudah dihitungkan secara otomatis gitu ya. Jadi garis moving average-nya sudah digambar secara otomatis oleh platform. Jadi kalian nggak usah mikir lagi sebenarnya tentang rumus ini. Cuman kalian perlu tahu aja gitu. Jadi mekanisme dari kerja moving average secara sederhana, pertama dia mengkaji dulu rata-rata pergerakan pada periode lampau. Jadi dia cek dulu nih di masa lampau gimana gitu ya. Jadi dia hitung dulu nih informasi harga di masa lampau untuk memprediksi pergerakan di kedepannya seperti apa gitu. Jadi menggunakan data rata-rata pergerakan pada periode lampau untuk memprediksi pergerakan harga pada masa depan. Jadi sebenarnya itu aja sih yang dilakukan oleh si moving average itu, seperti itu. Jadi fungsi moving average berkenaan dengan aktivitas perdagangan atau trading, yang pertama adalah melihat arah pergerakan tren atau following the trend. Moving average membantu kita memahami arah pergerakan tren pada masa lampau dan masa sekarang untuk memprediksi pergerakan masa depan. Yang kedua adalah melihat titik pembalikan arah atau trend reversal. Moving average membantu kita menemukan titik pembalikan arah tren, misal dari tren naik menjadi tren turun ataupun sebaliknya gitu ya. Nah, yang ketiga adalah dia tentu saja menentukan titik untuk kita melakukan open posisi. Open posisi itu apa? Yaitu menentukan titik untuk melakukan buy dan sell. Jadi moving average membantu kita menentukan titik terbaik untuk melakukan open posisi buy maupun sell. Dalam binary option itu menentukan naik atau turun ya. Jadi menentukan harga bakal naik atau turun, seperti itu. Nah, sekarang barulah kita masuk kepada topik inti dari diskusi kita tentang moving average ini. Jadi sebenarnya ada perbedaan antara simple moving average dan exponential moving average. Buat yang nggak tahu, salah satu video Tubi Indonesia yang sempat rame adalah ngebahas tentang exponential moving average, yaitu exponential moving average 6 dan exponential moving average 14. Dimana di situ kita belajar untuk melihat titik persilangan harga, sehingga melalui informasi dari indikator itu, Tubi Indonesia bisa membantu kalian untuk menemukan kapan sih sebenarnya harga itu akan bergerak naik lagi atau turun gitu ya. Itulah yang disebut dengan titik reversal, seperti itu. Jadi walaupun sama-sama rata-rata pergerakan, simple moving average dan exponential moving average memiliki perbedaan yang cukup signifikan.
Penjelasan pada beberapa slide berikutnya akan sedikit agak rumit, akan tetapi teman-teman perlu menyimak secara perlahan karena penjelasan-penjelasan berikut akan dipergunakan sebagai dasar argumentasi mengapa EMA atau Exponential Moving Average itu lebih baik dari Simple Moving Average. Jadi akan dibahas pada slide-slide berikutnya. Walaupun perhitungan SMA dan EMA di binomo sudah otomatis, kita tetap perlu mengetahui faktor-faktor apa saja yang menggerakkan indikator-indikator tersebut untuk tujuan ilmu pengetahuan. Jadi, mohon video ini disimak sebagai tempat untuk belajar dan sharing. Jadi, fokusnya adalah kita akan belajar knowledge-nya, kita akan belajar ilmunya, tapi kita tidak belajar tentang gue tidak akan terlalu masuk ke matematikanya gitu karena mungkin terlalu rumit buat beberapa orang. Tapi setidaknya lo dari video ini lo bisa tahu, oh ternyata si Simple Moving Average dan Exponential Moving Average itu digerakkan oleh angka. Nah, bagaimana cara mendapatkan angka tersebut? Kenapa bisa garisnya ada di atas dan kenapa garisnya bisa ada di bawah seperti itu, oke? Kita mulai dari Simple Moving Average. Simple Moving Average atau SMA adalah salah satu jenis indikator rata-rata pergerakan yang paling sederhana. Inti dari rumus Simple Moving Average adalah dengan menjumlahkan harga penutupan terakhir atau dalam rumus ini kita sebut AN dan kemudian membagi dengan keseluruhan jumlah periode yang gue sebut dengan N. Setelahnya SMA akan membentuk garis pada titik hasil perhitungan. Oke, kita balik dulu, kita akan bahas. Gue akan bahas seperti ini. Jadi kata kuncinya di sini adalah yang pertama adalah rata-rata pergerakan. Pasti ya, rata-rata pergerakan itu artinya adalah jumlah pembagian dari periode tertentu gitu. Yang paling sederhana inti dari rumus adalah penjumlahan harga penutupan terakhir. Nah, di sini kata kunci berikutnya penutupan terakhir. Coba kalian lihat di platform ini yang gue pakai contoh. Di sini gue menggunakan SMA Simple Moving Average periodenya 1 gitu ya. Jadi artinya apa? Artinya dia akan fokus pada penutupan terakhir dalam periode candle 1 menit. Coba kita lihat. Perhatikan garis-garis ini. Garis-garis ini berhenti pada titik penutupan. Kalau candle bullish atau candle hijau, dia akan menutup di bagian atas. Ya nggak? Kalian ingat nggak? Sehingga garis putihnya terbentuk di bagian atas pada candle bullish. Sedangkan pada candle bearish, dia menutup di bawah. Nah, seperti ini, dia menutup di bawah candle. Artinya dia menutup pada bagian penutupan terakhir. Artinya garis itu terbentuk pada titik penutupan terakhir. Kalau candle 1 menit ya dia sudah tentu per candle tutupnya. Tapi kalau periode 5 menit dan sebagainya ya gambarnya akan berbeda dan tidak akan seperti ini. Cuman ini gambaran aja biar teman-teman tahu bahwa oh ternyata Simple Moving Average itu ada yang ngegerakin. Yang ngegerakin Simple Moving Average apa? Rumus ini teman-teman ya. Jadi rumus inilah yang menjadi faktor pergerakan di sini gitu, di gambar ini. Jadi sekarang kalian nggak bisa lagi beranggapan bahwa Simple Moving Average atau Exponential Moving Average itu terbentuk karena suka-sukanya binomo gitu, nggak bisa. Tapi ini memang benar-benar terbentuk di rumus. Silakan buka platform trading yang lain. Kalian mau buka Indodex kalian mau buka Forex kalian di pasar MetaTrader 4 kalian, pasti endingnya akan tetap sama seperti ini gitu ya. Nah, yang kedua, setelah kita paham tentang Simple Moving Average itu ternyata hanya pembagian rata-rata doang. Jadi misalkan dalam 5 candle sebelumnya, kita balik nih. Jadi misalkan dalam 5 candle sebelumnya, berarti penjumlahan dari 1, 2, 3, 4, 5. Nah, rata-rata ini nanti yang akan ngebentuk si garis itu posisinya di mana gitu. Nah, yang kedua, kita akan bahas tentang Exponential Moving Average. Exponential Moving Average adalah moving average yang lahir dari perkembangan Simple Moving Average. Artinya apa? Sebenarnya yang lahir duluan itu adalah Simple Moving Average gitu loh. Lalu pada perkembangannya muncullah Exponential Moving Average sebagai bentuk penyempurnaan dari Simple Moving Average kayak gitu. Nah, jadi Exponential Moving Average pada dasarnya menghitung rata-rata pergerakan layaknya SMA atau Simple Moving Average untuk memprediksi pergerakan pasar ke depannya. Akan tetapi, EMA menghitung faktor bobot lebih besar dan signifikansi pada titik data terbaru. Jadi, kalau SMA itu dia memukul rata semuanya, tapi kalau Exponential Moving Average itu menghitung juga faktor-faktor lain gitu, yaitu pada titik data terbaru. Simpelnya gitu, mungkin terlalu rumit bahasanya ya. Jadi, Exponential Moving Average secara sederhana emang menghitung faktor yang mempengaruhi pergerakan harga sampai pada titik yang paling sensitif. Artinya sampai pada faktor-faktor yang menggerakkan si candle itu juga dihitung oleh si EMA gitu. Dan itu berbeda dari SMA. Sedangkan kalau SMA dia hanya menghitung seperti rumus matematika yang sangat baku gitu. Dia hanya menghitung
lalu membagi selesai gitu. Tapi kalau di exponential moving average dia mulai masukkan penjumlahan yang lebih rumit dan lebih kompleks lagi. Oke, gue akan mulai bahas pelan-pelan. Kita akan lihat rumusnya ya. Jadi di sini gue benar-benar ngambil rumus ini dari rumus umum, dan ini karena ini pasar saham, rumusnya jadinya dia pakai today dan yesterday karena mereka menghitung penjumlahan. Kalau trading pasar saham kan menggunakan time expiry harian gitu ya. Nah, jadi di sini today ini kita pakai candle saat ini ya. Kita ganti jadi candle saat ini, CSI, candle saat ini. Nah, yesterday ini kita pakai candle sebelumnya. Candle sebelumnya, CSB, CSSB. Dan ada number of days, ini adalah time period itu ya. Jadi di periode. Nah, terus K ini rumusnya dari mana? K ini adalah rumus yang menghitung titik berat bobot tadi itu gitu. Jadi ini adalah salah satu faktor yang dimasukkan dalam rumus. Jadi K dalam rumus EMA dia masuk di sini dan dia masuk di sebelah sini. Sedangkan ya EMA yesterday dan price today ini ya ini ya tadi ya. Jadi candle saat ini masuk ke sini, terus candle sebelumnya masuk ke sini gitu. Nah, terus nih number of days ini ya sudah tentu jumlah jumlah time periodnya gitu ya. Jadi kalau time periodnya kita pakai 5, dia masuknya di sini nih. Misalkan EMA 5, EMA 6, EMA 14, angka-angka tersebut masuk di bagian K ini gitu ya. Jadi dia ada rumus yang dimasukkan, nanti di price dikali price harga saat ini dikali jumlah K, nanti dikurang jumlah EMA kemarin, terus ada dikali rumus 1 min K. K didapetin dari sini gitu ya. Anjir, ini kelas trading atau kelas matematika? Jawabannya matematika dan trading itu sangat dekat teman-teman, dan sangat bersebelahan. Jadi suka nggak suka, benci nggak benci, kita harus mau memahami matematika sesedikit tidaknya gitu teman-temannya. Dan gue juga sebenarnya orang yang nggak jago-jago banget matematika, dan nilai gue waktu matematika di SMA juga jelek. Tapi ya karena ini kebutuhan untuk aktivitas perdagangan, ya mau nggak mau gue harus mempelajari ini gitu. Jadi sekarang kalian tahu bahwa EMA itu punya satu buah faktor lain yang dihitung, sedangkan dalam SMA dia benar-benar baku seperti matematika gitu, matematika yang saklek gitu. Tapi kalau SMA ini masih lebih fleksibel sehingga dia memasukkan unsur lain untuk dihitung dan menjadi dasar pertimbangan seperti itu. Jadi sekarang kita mulai balik lagi ke pertanyaan. Kesimpulannya sebenarnya yang lebih baik itu siapa dan mengapa? Yang pertama, siapa yang lebih baik? Jika pertanyaan adalah siapa yang lebih baik, jawabannya sudah tentu EMA. Karena dia menghitung faktor yang tadi udah dijelasin ya. Alasan pertama adalah EMA adalah indikator yang lahir setelah munculnya SMA. Dalam kurung penyempurnaan. Sesuatu yang muncul lebih terakhir itu biasanya adalah penyempurnaan dari sesuatu yang sebelumnya. Jadi EMA itu adalah lahir setelah munculnya SMA sebagai leluhurnya gitu. Jadi SMA yang pertama, terus lahirlah EMA. Jadi EMA adalah perkembangan dari SMA, sehingga EMA adalah penyempurnaan dari SMA. Yang tadinya nggak dihitung di SMA, di simple moving average, sekarang udah dihitung di EMA. Makanya EMA itu adalah indikator yang bagus gitu, karena dia adalah hasil perkembangan. Yang kedua, alasan kedua adalah EMA memasukkan rumus tambahan yang memiliki sensitivitas lebih baik terhadap pergerakan pasar. Karena dia memasukkan rumus tambahan yang tadi, yang rumus K itu, jadinya dia termasuk dalam indikator yang disempurnakan karena memiliki sensitivitas yang lebih baik. Alasan ketiga adalah strategi EMA 6 dan EMA 14 yang dari Tubi Indonesia itu sudah dibuktikan oleh banyak orang memiliki akurasi tinggi. Maksudnya gini, ini bukan teori teman-teman, ini adalah praktek dan ini fakta. Yang sedang gue bahas adalah di sini kenapa sih EMA tuh jadi lebih baik dari SMA. Jawabannya karena EMA menghitung dan sebagainya, dan sudah terbukti juga orang-orang yang menggunakan strategi EMA 6 dan EMA 14 itu mendapatkan profit. Nah, untuk kalian yang penasaran bukti-buktinya bisa langsung aja dicek di Instagram gue di @tubi_Indonesia. Di situ udah kelihatan banget bahwa memang si EMA 6 dan EMA 14 ini bekerja dan memiliki akurasi seperti itu. Jadi terima kasih ya teman-teman sudah menonton video dari Tubi Indonesia. Semua yang dibahas di video ini murni cuman edukasi trading dan cuman pendapat gue pribadi. Gue percaya bahwa mungkin ada orang di luar sana yang masih menganggap bahwa SMA atau simple moving average itu adalah yang paling bagus. Jadi kalau ada yang menganggap seperti itu, ya silakan mungkin buat video, buat argumentasi. Nanti kalau menurut gue dia benar, gue akan angkat topi dan akan bilang ya emang simple moving average itu lebih baik gitu. Dan tapi untuk saat ini gue masih merasa EMA itu masih yang paling akurat gitu, karena dia memiliki
kekuatan yang lebih baik daripada pendahulunya. Sesuatu yang lahirnya lebih baru biasanya ada penyempurnaan dari yang lama, dan biasanya memang menutup kekurangan yang lama gitu. Dan EMA ini adalah, menurut gue, adalah jawaban untuk indikator yang punya profitable lebih tinggi dan akurasi lebih tinggi. Jawabannya sudah tentu exponential moving average, seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video gua, dan semoga kalian terbantu dengan video ini. Kalau kalian suka, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa juga di-share ke teman-teman kalian, ke grup-grup trading kalian, supaya orang-orang lain lebih tercerahkan lagi. Oke, sampai ketemu di video berikutnya, dan seperti biasa, salam profit konsisten.